Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Astra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagian kedua dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan kita akan bahas bagaimana kejadian-kejadian penting yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pekan depan kalau tidak ada halangan kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan beliau dalam Ma'rakat Al-Qadisiyah insyaallah pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kita fokus pada apa sih kejadian-kejadian semenjak hijrahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai wafatnya Nabi. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Islamnya beliau sampai menjelang hijrah. Baik, sekarang kita bicara tentang hijrahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang pertama kali berhijrah. Bahkan dia adalah rombongan kedua. Rombongan pertama yang berhijrah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Kedua ini adalah orang-orang yang ahli Al-Qur'an ya. Maka diutuslah oleh Nabi Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum, dan Mus'ab bin Umair punya peran besar dalam mendakwahi kaum Ansar atau suku Aus dan suku Khazraj sehingga mereka banyak masuk Islam. Kemudian mereka menjadi kaum Ansar ya. Wa kana yukri'anin nas, sebagaimana cerita Al-Bara' bin Azib ya. Mereka berdua, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum, mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat. Faqadima Bilalun wa Sa'dun wa Ammar bin Yasir. Setelah itu rombongan kedua datang 3 orang berbarengan, yaitu Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir. Baru kemudian rombongan berikutnya, tsumma qadima Umar bin Khattab fi 20 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan ketiga, Umar bersama 20 orang, satu rombongan. Umar bersama 20 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baru kemudian tsumma qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita tahu dari sini bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang yang pertama kali berhijrah. Tidak mendahului beliau kecuali 2 orang, yaitu Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma ya. Segeranya beliau dalam berhijrah menunjukkan semangat beliau ya untuk menuju pada kebaikan. Apalagi kita tahu beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai di Madinah, beliau tinggal di rumah kakak beliau yaitu Utbah bin Abi Waqqas yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, meninggal dalam kondisi kafir setelah perang Uhud. Jadi Utbah bin Abi Waqqas ini dia punya masalah, dia membunuh seorang di Mekah. Kemudian akhirnya dia kabur dia tinggal di kota Madinah, kemudian dia bangun rumah di kota Madinah ya. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dia membangun rumah di kampung Bani Amr bin Auf ya. Setelah itu ketika permasalahan selesai, Utbah balik lagi ke kota Mekah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di Madinah, dia tinggal di rumah tersebut bersama saudaranya Umair ya bin Sa'ad Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas ya, tinggal di rumah kakak mereka Utbah, dan Utbah ini kafir dan akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tinggal bersama orang-orang yang tinggal di Suffah, Ashabus Suffah. Ashabus Suffah adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan tidak punya tempat tinggal. Tidak ada yang menaungi mereka, tidak ada tempat tinggal mereka, tidak ada yang mengayomi mereka. Tidak punya saudara, tidak punya kerabat. Akhirnya mereka dibuatkan semacam tempat tambahan di belakang Masjid Nabawi, dan mereka tinggal di situ. Kalau mereka dapat naungan, maka mereka meninggalkan tempat tersebut ya. Dan Nabi SAW sering mengirim makanan kepada mereka. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia punya tempat tinggal ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, yaitu di Rabiul Awal,
Maka Nabi SAW segera menyiapkan saraya, itu sariyah, langsung siap karena Nabi dan para sahabat terusir dari kota Mekah menuju Madinah, maka genderang peperangan telah dikobarkan, telah dibunyikan, telah digaungkan. Maka Nabi SAW selalu bersiap untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW mengirim sariyah, itu pasukan-pasukan kecil ya. Sariyah adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi, pasukan-pasukan kecil yang Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah ya. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah ya. Maka Rasulullah SAW mengirim beberapa sariyah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk menghadang kafilah-kafilah dagang Quraisy ya. Jadi berjalan menuju ke areal, di situ dilewati kafilah dagang Quraisy untuk menghadang mereka, untuk berperang dengan mereka dan merebut harta mereka ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah ya yang dipimpin oleh Ubaidah bin al-Harits ya, Ubaidah bin al-Harits bin Muttalib. Ubaidah bin al-Harits bin Muttalib radhiyallahu taala anhu. Di antara anggota dari sariyah tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian diutuslah sariyah Ubaidah bin al-Harits ya bersama 60 sahabat untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari kaum Muhajirin. Semua anggotanya dari kaum Muhajirin, 60 orang, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju tempat namanya Rabiq. Rabiq kalau sekarang dekat Jeddah ya, kira-kira mungkin 100 kilo kali ya. Dekat, saya sudah berapa kali ke sana. Rabiq itu dari Madinah ke Rabiq cukup jauh ya, menjelang sampai ke Jeddah ya. Jadi diutus ke tepi pantai untuk menghadang Abu Sufyan dan pasukannya, yang ketika itu Abu Sufyan bersama 200 kaum musyrikin. Ya. Kemudian akhirnya dihadanglah oleh pasukan Ubaidah bin Harits. Situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itulah pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas menyerang mereka dengan anak panah sehingga melukai sebagian mereka. Makanya disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali yang menyerang kaum musyrikin dengan anak panah. Pertama kali pemanah dalam jihad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dia menghujani anak panah kepada pasukan Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu. Akhirnya mereka pun memilih untuk kabur ya. Ketika memilih untuk kabur, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas memberi ide kepada Ubaidah bin al-Harits bin Muttalib agar mengejar Abu Sufyan. Tapi sang pemimpin itu Ubaidah bin al-Harits mengatakan tidak perlu karena Rasulullah SAW hanya mengutus aku sampai di sini di Rabiq. Akhirnya dibiarkanlah Abu Sufyan pergi ya. Tapi itulah pertama kali seorang muslim melepaskan anak panah kepada kaum musyrikin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama kali memukul kaum musyrikin sampai berdarah di kota Mekah di awal-awal Islam, dan dia yang pertama kali juga melepaskan anak panah melukai kaum musyrikin ketika Nabi sudah sampai di Madinah ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas dalam beberapa sariyah ya, pasukan-pasukan kecil sebelum terjadinya perang Badar. Jadi ketika Nabi sampai ke kota Madinah ada perang-perang kecil-kecil ya. Nabi mengganggu orang musyrikin yang lewat karena memang mereka sudah menyatakan perang dengan ingin membunuh Nabi SAW ketika Nabi berhijrah, ingin membunuh Nabi dan Abu Bakar, kemudian merampas harta kaum muslimin, mengusir mereka. Jadi perang sudah berjalan ya. Maka Nabi memberi pelajaran dengan membalas karena mereka mengambil harta kaum muslimin. Semua harta kaum muslimin ditinggal di kota Mekah, maka Nabi membalas dengan menyerang mereka. Nabi membuat sariyah itu pasukan-pasukan kecil untuk menghadang mereka. Ini semua terjadi sebelum perang Badar ya. Sampai akhirnya tibalah perang Badar ya. Tibalah perang Badar pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu kisahnya Rasulullah SAW ingin menghadang Abu Sufyan yang cuma beranggotakan kalau tidak salah cuma 40 orang ya. Sementara Nabi SAW membawa sekitar 300 sekian pasukan ya. Makanya Nabi tidak menyangka ternyata datang bantuan dari kota Mekah sehingga berjumlah 1000 orang. Awalnya Nabi menyangka cuma
40 orang yang membawa kafilah dagang. Maka Nabi mengatakan yang ikut aku silakan. Sebagian mengatakan ya Rasulullah saya minta izin mengambil tunggangan saya dulu, kata Rasulullah SAW, tidak perlu. Yang siap jalan. Kalau yang enggak siap enggak perlu. Maka berjalan cuma 300 sekian orang. Mereka menyangka akan melawan sekitar 40 atau puluhan pasukan yang mengawal kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya, ternyata Abu Sufyan kabur dan akhirnya yang datang Abu Jahal dengan pasukannya sekitar 1000 orang. Maka terjadilah perang Badar yang di luar dari dugaan. 315 atau 319 harus melawan 1000 orang. Di antara yang keluar bersama Nabi SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga saudaranya Umair radhiyallahu taala anhuma ya. Namun ketika itu Umair usianya masih kecil ya. Sehingga beliau ketika berangkat menuju ke Badar, beliau sembunyi-sembunyi. Umair berkata, saudaranya Sa'ad, "Inni akhafu an yarani Rasulullah SAW wa yastasghiruni." Aku khawatir Rasulullah SAW melihat aku sehingga aku dianggap masih kecil. Fayaruddani kama radda fityanan sigharan. Maka Rasulullah akan menyuruh aku pulang sebagaimana banyak anak-anak muda yang disuruh pulang oleh Nabi SAW. Padahal aku ingin berjihad. Semoga Allah menganugerahkan kepadaku syahadah, mati syahid ya. Ya. Akhirnya benar. Akhirnya Umair bagaimanapun dia berusaha sembunyi, akhirnya ditampakkan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, "Irji ilal Madinah." Pulanglah kota Madinah. Ya. Belum saatnya berjihad. Maka Umair pun menangis. Ya, menangis karena dia berharap bisa mati syahid. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW enggak tega lihat tangisan dia, melihat keseriusan dia. Rasulullah SAW izinkan untuk berjihad bersama saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Umair meninggal dunia. Dalam sebagian riwayat dibunuh oleh Amr bin Wud ya. Amr bin Wud adalah seorang jagoan dari kaum musyrikin dan umurnya sudah tua, namun disayangkan kenapa dia harus membunuh anak kecil seperti Umair bin Abi Waqqas, bukan lawan yang sebanding dalam pertempuran ya. Amr bin Abdi Wud ya, disebutkan dalam Maghazi Al-Waqidi ya, bahwasanya dia yang membunuh Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika ya berperang ya, ketika berjalan menuju ke Badar ya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menunggangi tunggangan ya, ketika berangkat dan pulang ya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada anaknya, "Wa kuntu ana min a'zami ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu ghinaan arjaluhum rujlah wa armahum bisahmin lam arkab khutwatan zahiban wala raji'an." Beliau pernah berkata kepada anaknya, "Aku adalah sahabat Nabi yang paling berkecukupan ketika itu, yaitu aku tidak butuh naik kendaraan, yaitu karena beliau tidak punya kendaraan untuk berangkat menuju ke kota Badar. Arjaluhum, aku orang yang paling cepat berjalan di antara mereka dan aku yang paling pandai memanah di antara mereka ketika dalam perang Badar. Tidak ada satu langkah pun yang aku lewati dengan menggunakan tunggangan, tidak ada." Dan ini menunjukkan hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kuat tubuhnya sehingga dia berjalan dari Madinah menuju Badar, kira-kira mungkin 130 kilo, 150 kilo. Ya, disertai dengan rombongan yang lain yang mungkin juga naik kendaraan. Ya, tapi dia tidak memperlambat jalannya pasukan, menunjukkan dia kuat. Sama sekali dia tidak naik tunggangan, sama sekali tidak naik tunggangan. Sebagian sahabat berganti-gantian, satu tunggangan ganti-ganti. Ada satu tunggangan 3 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas pulang pergi jalan kaki. Pulang pergi jalan kaki. Ya. Akan tapi ketika dia berjihad, ya, ketika dia berperang, maka dikatakan perangnya seperti seorang yang sedang naik tunggangan, pasukan berkuda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yauma Badr qital al-faris fir rijal." Sungguh aku telah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Badar, dia berperang seperti seorang pasukan prajurit berkuda, ya. Padahal dia tidak naik kuda, ya. Ya, makanya dikatakan seperti prajurit berkuda, padahal dia tidak naik kuda. Yang ngomong ini bukan orang sembarang. Yang ngomong adalah seorang jagoan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Ali memuji dengan mengatakan, "Kana Sa'ad yuqatilu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin qital al-farisi war rajil." Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Badar dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perangnya seorang prajurit berkuda atau seorang prajurit pejalan kaki. Karena Sa'ad menggabungkan dua-duanya. Dia tidak naik kendaraan,
Dia tidak naik kuda ketika berperang, dia jalan kaki, artinya dia berperang di bawah. Tetapi saking hebatnya pertempurannya, seakan-akan dia berperang seperti orang yang naik kuda. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika perang Badar maka dia memanah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka diletakkan anak panahnya di tengah busurnya, kemudian dia tarik sambil dia berdoa, Allahumma zalzil aqdamahum, ya Allah goncanglah kaki-kaki mereka, war'ab qulubahum, berikan rasa takut dalam hati mereka, waf'al bihim lakukanlah kepada mereka ini, hancurkanlah mereka. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma istajib li Sa'ad, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kabulkanlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian ulama mengatakan ilah mungkin dengan doa Nabi SAW jadilah Sa'ad adalah mujabu dakwah. Orang yang berdoa selalu dikabulkan. Sejak saat itu, karena ketika Sa'ad memanah sambil dia berdoa, dia sambil memanah, dia sambil berdoa, ya Allah, Allahumma zalzil aqdamahum, ya Allah hancurkanlah, goncangkanlah kaki mereka. Allahumma r'ab qulubahum, ya Allah berilah rasa takut, ar'ib qulubahum, berilah rasa takut dalam hati-hati mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma stajib li Sa'ad, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dikabulkan doanya. Nanti akan disampaikan di akhir penghujung cerita Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana doa beliau dikabulkan. Maka beliau berperang dengan hebat di perang Badar. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslim dalam perang Badar, Allah berikan mereka rasa kantuk ya. Rasa kantuk. Ini rasa kantuk sebentar ya yang membuat mereka segar kembali. Kenapa? Karena kondisi menakutkan. Lawan mereka 1.000 orang sementara mereka cuma 300. 300 pun dengan peralatan perang yang sederhana. Karena mereka keluar bukan untuk melawan pasukan 1.000. Mereka keluar awalnya untuk menghadang 40 pasukan yang membawa kafilah dagangnya Abu Sufyan. Mengawali kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sehingga tidak perlu pasukan berkuda yang banyak, tidak perlu peralatan perang yang banyak. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan lolosnya Abu Sufyan dan datangnya Abu Jahal dengan 1.000 pasukan. Ya maka ketika 300 dengan persenjataan yang terbatas harus melawan 1.000 orang dengan kesombongan, dengan persenjataan yang lengkap, maka ini bisa menjadikan gentar para sahabat, tapi Allah menghilangkan kegentaran mereka dengan memberikan rasa kantuk kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan rasa kantuk sebagai rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tentram ya. Mereka tentram padahal dalam peperangan sampai di antara yang ketiduran adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini menakjubkan, bisa orang biasanya kalau perang ketakutan enggak bisa tidur ya. Enggak bisa tidur ya. Melihat pasukan bawa pedang, bawa ini mungkin berdiri aja enggak bisa, mungkin langsung jatuh karena ketakutan yang luar biasa ya. Tapi ketika perang masih bisa tidur, ini menunjukkan tenang, pikiran tenang, bisa mengontrol diri, dan itu yang dialami oleh para sahabat ya. Ra'aituni wa inna dhaqani baina sadiyayya fama asy'uru illa wa ana aqau ala jambi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, aku tidak sadar sampai aku lihat daguku sudah ada di dadaku ya, sampai tiba-tiba aku terjatuh di atas di samping lambungku ya, jadi ketiduran ya. Jadi ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada tidur sebentar. Tidur sebentar bukan tidur kemudian lama-lama, enggak, tidur sebentar tapi ketika mereka sadar benar-benar memberi kekuatan dalam pertempuran ya, dalam pertempuran. Kemudian dalam perang tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas ya berhasil membunuh seorang namanya Al-As bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi. Sa'ad berhasil membunuh Al-As bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi. Siapa Al-As ini? Al-As ini anaknya Sa'id bin Al-As, dan Sa'id bin Al-As ini punya pedang yang terkenal namanya Dzal Katifah. Pedangnya masyhur, pedang yang hebat, paling bagus untuk digunakan untuk bertempur. Dan dia membawa pedang ayahnya Al-As bin Sa'id. Dia bangga dengan bawa pedang bapaknya, dan akhirnya diperangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya dia berhasil membunuh Al-As bin Sa'id ibn Al-As ya. Kemudian setelah itu dia membawa pedang tersebut, setelah dia membunuh Al-As bin Sa'id bin Al-As dengan membawa pedang yang terkenal, pedangnya tersohor namanya Dzal Katifah. Maka kata Sa'ad, fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata dan dia berharap bahwasanya Rasulullah akan menghadiahkan pedang tersebut kepada Sa'ad karena Sa'ad yang membunuh orang tersebut. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhab fatrahu fil qabd. Pergilah engkau dan lemparkanlah pedang tersebut di kumpulan ghanimah.
Jangan kau ambil ya. Kata Sa'ad, faraja'tu wa bi ma la ya'lamu illallah. Aku pun mendengar perkataan Nabi, aku pergi meninggalkan Nabi, aku lemparkan pedang tersebut di kumpulan ghanimah. Sedih Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Hanya Allah yang tahu bagaimana kondisi hatiku ketika itu. Min qatli akhi, saudaraku terbunuh, Umair bin Abi Waqqas. Wa akhdhi salabi, kemudian pedangku yang sudah aku berjuang untuk mendapatkan pedang tersebut ternyata disuruh lemparkan di ghanimah. Ya. Fama jawazu illa yasiran. Tidak lama aku berjalan, tiba-tiba aku dipanggil oleh Nabi SAW kembali. Dan Nabi berkata, idhab fakhudh sayfaka. Ambil ke sana dan pergilah engkau ke tempat ghanimah dan ambillah pedangmu. Ambillah pedangmu, itu zal katifah, pedang yang tersohor ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sedih ketika pedangnya tidak diberikan kepada dia. Bukan apa, dia ingin mendapatkan pedang tersebut karena pedang tersebut bagus untuk bertempur dan tidak pantas diberikan kepada setiap orang karena tidak semua orang layak menggunakan pedang tersebut dalam pertempuran. Dan akhirnya Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW berkata, "Ya Sa'ad, kunta sa'altani saif." Dia bilang, "Rasulullah, habli." Ya Rasulullah, berikan aku pedang itu. Rasulullah enggak. Kembalikan, taruh di ghanimah. Sedih dia ya. Adiknya baru terbunuh. Dia sudah membunuh orang tersebut, buat pedangnya disuruh lemparkan ke ghanimah. Dia sedih. Tetapi Rasulullah akhirnya panggil dia lagi setelah dilemparkan pedang tersebut ke tempat kumpulan ghanimah. Rasulullah berkata, "Ya Sa'ad sallallahu alaihi wasallam, kunta sa'altani saif." Engkau tadi minta aku pedang tersebut. Walaysa huwa li, ketika itu belum jadi milikku. Wa innahu qad sara li, ketika sudah jadi ghanimah, Rasulullah punya hak untuk mendapatkan ghanimah, maka pedang itu menjadi milikku. Fa huwa laka, dan sekarang saya hadiahkan kepada engkau. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki pedang Dzal Katifah, pedang yang paling tersohor di kalangan Quraisy. Ini sebagian yang terjadi di perang Badar ya. Disebut dalam sebagian riwayat dari riwayat Al-Mustadrak Al-Hakim, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perang Badar, dia memakai sebuah jubbah, baju terbuat dari suf, dari bulu domba ya. Karena itu baju tersebut selalu terkenang di hati Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia jaga baju tersebut karena itu baju yang pernah dia gunakan dalam perang Badar, dan para sahabat semua tahu tentang kemuliaan para peserta perang Badar. Rasulullah pernah mengatakan, la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar, bisa jadi Allah melihat kepada para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa yang kehendaki, aku sudah maafkan kalian. Ya, jadi para peserta perang Badar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat yang paling mulia di antara kalangan para sahabat yang ikut perang Badar. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia berperang menggunakan baju tersebut. Oleh karenanya beliau wafat perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 55 Hijriah. Jadi antara perang Badar sampai wafatnya beliau ada 53 tahun ya. Ketika dia akan meninggal dunia ya, 53 tahun berikutnya, di sisinya ada putranya namanya Mus'ab. Maka dia mengatakan, "Wahai putraku, bukalah kotak tersebut." Ada kotak di situ, dia simpan sesuatu. Tatkala dia keluarkan dari kotak tersebut, tatkala putranya membuka kotak tersebut, dia keluarkan ternyata jubah yang dipakai saat ketika perang Badar. Ya. Dan dia berkata, "Idza ana mittu fakaffinuni biha." Kalau saya meninggal, kafankanlah aku dengan baju tersebut. "Fa innani laqitul musyrikin biha yaum Badar." Sungguh aku berhadapan dengan kaum musyrikin ketika perang Badar, aku pakai baju itu. "Wa inna ma khabbatuha li hadzal yaum." Aku simpan bajuku itu untuk hari ini, hari kematianku, Jadi perang Badar merupakan suasana yang sangat dibanggakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sangat diharapkan untuk bisa bertemu dengan Allah dengan amal jihad dia ketika dalam perang Badar. Makanya dia ingin dikafankan dengan baju yang pernah dia pakai dalam perang Badar. Tapi perang Badar berlalu, kita masuk pada tahun 3 Hijriah, ada namanya perang Uhud. Di sini juga nampak kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, perang Uhud di bulan Syawal, yaitu kalau perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, kalau perang Uhud pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Ma'ruf, sudah pernah kita ceritakan tentang kisah perang Uhud. Yang ingin saya sampaikan ya, ketika sebelum perang, Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan Abdullah bin Jahsh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertemu dengan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian mereka berbincang-bincang tentang pertempuran. Kemudian mereka berdua mengingat tentang pahala. Tentang pahala dan ganjaran yang besar bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka merenungkan tentang surga dan kenikmatannya. Ya, akhirnya Abdullah bin Jahsy berkata, "Ta'al ya akhi, nad'u Allah Ta'ala." Wahai saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah. Sama-sama berdoa sebelum jihad ini. Maka saat berdoa? Doanya begini, "Ya Rabbi, ya Rabbku." Ini sebelum perang Uhud. "Idza laqinal aduwwa qadan." Ya Allah, kalau kami bertemu dengan musuh besok, jadikanlah aku bertemu dengan seorang rajulan syadidan ba'suhu, orang yang paling keras peperangannya, ya. Aku melawan dia dan aku memeranginya dan dia memerangiku. Sumarzuqni dhafara alaih, kemudian anugerahkanlah kepada aku mengalahkan dia. Hatta aqtulahu wa akhudha salabahu, sampai aku bisa bunuh dia dan aku mengambil harta yang dia miliki besok, ya. Doanya saat dan dia dikabulkan. Dia ingin bertemu dengan orang jagoan. Ini perang lawan sama-sama. Dia tidak ingin punya lawan yang musuh-musuh biasa. Dia ingin berperang lawan orang yang hebat supaya selevel. Itu ingin ketemu dengan musuh yang jago, tapi dia yang menang. Doanya demikian. Ya. Maka Abdullah bin Jahsy mengatakan amin. Ya. Amin. Dan ini menunjukkan hebatnya saat tidak ingin perang lawan orang biasa, ingin yang lawan jagoan. Karena dia memang jago, ya. Adapun doanya Abdullah bin Jahsy berbeda dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama-sama berdoa dan sama-sama dikabulkan. Adapun Abdullah bin Jahsy mengatakan, "Allahumma rzuqni rajulan syadidan harduhu syadidan ba'suhu uqatiluhu fika wa yuqatiluni." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang yang jago besok, orang musyrik yang keras pertempurannya, aku memerangi dia dan dia memerangiku. Kemudian thumma ya'khudhuni fayajda'u anfi wa udhuni. Kemudian dia berhasil membunuhku, lantas dia memotong hidungku dan memotong telingaku. Ya. Dalam riwayat dia robek perutku, ya. Fa idza laqituka ghadan, kalau nanti aku bertemu dengan engkau ya Allah pada hari kiamat kala atau di akhirat kala, qulta, engkau akan bertanya kepadaku, fima judi'a anfuka wa udhunuk. Kenapa hidungmu dipotong dan telingamu dipotong fa aqulu fika wa fi rasulik. Aku ini lakukan demi engkau ya Allah dan demi membela Rasulmu. Fataqul sadaqta, maka engkau akan berkata ya Allah engkau benar. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan amin, ya. Dan ternyata dikabulkan. Oleh karena Sa'ad bin Waqqas dengan penuh tawadhu dia berkata, "Kana da'watu khairum da'wati." Doanya Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Abdullah bin Jahsy ingin mati syahid, Sa'ad enggak, Sa'ad ingin menang. Ingin menang. Kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, "Falaqad ra'aitu akhiran nahar wa inna anfahu wa udhunahu lamu'allaqani fi khaitin." Sungguh dikabulkanlah doa Abdullah bin Jahsy ketika di penghujung hari aku melihat hidungnya dan telinganya sudah diikat di semacam tali yang dilakukan oleh orang musyrik. Orang musyrik ketika membunuh Abdullah bin Jahsy, dia potong telinganya, dia potong hidungnya sesuai dengan doanya Abdullah bin Jahsy, sehingga dia pun mati syahid, ya. Tetapi sebenarnya mengatakan bagaimanapun Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mulia daripada Abdullah bin Jahsy. Kenapa? Karena setelah itu Allah memperpanjang umur Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia melakukan banyak peperangan, banyak perjuangan sampai menjadi panglima perang dalam Ma'rakatul Qadisiyah dan luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya dia dijamin oleh Nabi masuk surga, di antara 10 orang yang masuk surga. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Uhud, sebagaimana kita tahu ceritanya, yaitu kaum muslimin sebagian sahabat melanggar, akhirnya turun dari Jabal Rumat, ya, atau Jabal Ainain, sehingga akhirnya pos pertahanan yang dipasang oleh Nabi sekitar 50 orang, turun 40 orang, akhirnya yang 10 dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid ketika masih musyrik. Akhirnya kaum musyrikin balik, kemudian kaum muslimin sedang sibuk memunguti ghanimah, tiba-tiba datang serangan balik. Dan akhirnya kaum muslimin kocar-kacir, ada yang berhenti perang, ada yang kabur ke Madinah dan ada yang tetap bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berhenti perang, bingung apa yang harus dia lakukan. Ya, di sana ada orang-orang yang bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Waqidi menyebutkan di antara orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar bin Al-Jarrah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Dujanah dan sebagian sahabat. Di antaranya adalah
Sa'ad bin Abi Waqqas yang tetap berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan saat membela mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad bin Waqqas bagaimana kita ketahui adalah orang yang sangat mahir dalam memanah, sangat mahir dalam memanah ya. Oleh karenanya ketika Sa'ad memanah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu memuji Sa'ad dan berkata, "Fidaka abi wa ummi." Aku menebusmu wahai Sa'ad dengan ayah dan ibuku. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Musayyib dari Sa'ad bin Waqqas, beliau berkata, "Laqad jama'a ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawahi yauma Uhud." Sungguh Rasulullah SAW telah mengumpulkan ayah dan ibunya untukku pada hari perang Uhud. Yaitu Nabi berkata, "Fidaka abi wa ummi." Tebusanmu adalah ayah dan ibuku wahai Sa'ad. Artinya Rasulullah memuji Sa'ad bin Abi Waqqas karena luar biasa dalam memanah ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma jama'a Rasulullah SAW abawaihi li ahadin ghairi Sa'ad bin Malik." Rasulullah tidak pernah mengumpulkan ayah dan ibunya untuk menjadikan tebusan bagi seorang pun kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika perang Uhud, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata, "Irmi fidaka abi wa ummi." Panahlah wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku menebusmu, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Irmi ya Sa'ad, kata Rasulullah, panahlah wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Rasulullah SAW yunawiluni an-nabl. Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas panah, Rasulullah yang offer kasihkan dia anak panah, luar biasa ya. Dia yang panah, subhanallah, Rasulullah yang melayani dengan memberikan anak panah, kemudian ambil lagi anak panah. Luar biasa kehebatan Sa'ad, sambil Rasulullah kasih semangat, irmi, panah ya. Ya. Irmi bihi ya. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bangga dengan kondisi tersebut. Bagaimana tidak bangga ya? Yang mengambilkan anak panah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyemangati dan berkata, "Irmi fidaka abi wa ummi" ya. Oleh karenanya putrinya Sa'ad yang bernama Aisyah bintu Sa'ad, ketika ditanya siapa engkau, dia pernah berkata, "Ana ibnatul muhajir alladzi faddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin bil abawain." Aku adalah putrinya seorang muhajirin yang ketika perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam menebusnya dengan kedua orang tuanya. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, satu-satunya yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Nabi tersebut. Taib ini di antara kejadian peperangan dalam perang Uhud ya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas hebat dalam peperangan dan juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk pejuang dalam perang Khandaq ya. Dan itu terjadi pada tahun 5 Hijriah, di mana 10.000 pasukan datang ya dari kaum musyrikin, dari Quraisy, dari Ghatafan ya, berkumpul menuju kota Madinah untuk mengepung kota Madinah ya. Dan di antara jasa Sa'ad ketika itu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya, araqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailah ya. Rasulullah pernah berkata, seandainya ada seorang yang saleh dari para sahabatku menjagaku malam ini. Rasulullah sepertinya ada kegelisahan atau apa sehingga dia mengucapkan ini di hadapan Aisyah. Seandainya ada seorang yang saleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Fasami'na sautas silah, tiba-tiba kami mendengar suara pedang berbunyi, mungkin dia cabut pedang sehingga bunyi shing, bunyi pedang. Maka Rasulullah berkata, "Man hadza? Siapa ini?" Ya, mungkin berada di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, atau di depan kemah Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ana ya Rasulullah, ji'tu ahrusuka." Aku wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Subhanallah, Rasulullah tahu yang jaga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berarti amanah. Orang saleh, amanah dan jagoan. Kata Aisyah, "Fanama Rasulullah sallallahu hatta sami'tu ghatitahu." Maka Rasulullah sallallahu pun tidur sampai aku mendengar suara ngoroknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tenang karena yang jaga jagoan. Kalau yang jaga pas-pasan mungkin Rasulullah tidurnya enggak ngorok ya. Tapi yang jaga Sa'ad bin Abi Waqqas sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada seorang laki soleh dari sahabat yang menjaga, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Rasulullah SAW pun tidur dengan pulas pada malam tersebut. Ya, di antaranya sebabnya karena yang jaga adalah seorang yang jagoannya.
Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut serta dalam Fathu Makkah dan perang Taif ya. Sudah pernah kita jelaskan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan perang Taif, dilanjutkan kemudian dengan juga perang Hunain, terus perang Taif. Demikian juga di antara tadi yang diikuti juga oleh Sa'ad selain Fathu Makkah adalah Sulhul Hudaybiyah. Sa'ad termasuk dari orang-orang yang ikut dalam serta dalam Sulhul Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, yang di mana para sahabat membaiat Nabi di bawah sebuah pohon yang kemudian Allah turunkan ayatnya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha dengan kaum mukminin yang mereka membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah memuji hati mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang membaiatku di bawah sebuah pohon kecuali semuanya masuk surga. Ketika itu jumlah mereka sekitar 1.300 atau 1.400 atau 1.500. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala itu pada tahun 6 Hijriyah ya. Kemudian juga ada namanya perang Zatu Salasil ya. Di mana Rasulullah SAW menjadikan Amr bin Al-As sebagai pemimpin yang dia ketika baru beberapa bulan masuk Islam, kemudian memimpin pasukan untuk melakukan peperangan di suatu tempat namanya Zatu Salasil. Ya, di situ ada 300 kaum muhajirin ya, yang menjadi anak buahnya, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW membawa sekitar 10.000 pasukan dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar dan orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu pasukan kaum muhajirin ada 700 pasukan, 300 pasukan berkuda, ya, dan dijadikanlah tiga bendera untuk kaum muhajirin. Satu bendera dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, satu bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan satu bendera dipegang oleh Zubair bin Awam. Oleh karena dikatakan 4 orang yang paling hebat dalam pertempuran: Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. Ini 4 orang yang keras, yang tegas dari kalangan muhajirin. Di antara pemimpin, 3 orang yang memimpin kaum muhajirin adalah Ali, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ya. Ada juga kejadian yang juga disebut dalam hadis-hadis ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, kakaknya Utbah bin Abi Waqqas yang meninggal dalam kondisi kafir, meninggal dunia. Tapi Utbah sebelum meninggal pernah berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, "Wahai Sa'ad, ada budaknya Zam'ah ya. Ada budaknya Zam'ah di Mekah, budak wanitanya. Saya punya anak dari budak wanita tersebut. Tolong jaga ponakanmu." Jadi Utbah berzina dengan budaknya Zam'ah. Zam'ah ini bapaknya Saudah bintu Zam'ah ya. Saudah radhiyallahu taala anha, dan Saudah punya saudara namanya Abd bin Zam'ah. Zam'ah bapaknya Saudah ini punya budak perempuan. Budak perempuan ini berzina, dia didatangi oleh para laki. Di antaranya didatangi oleh Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad yang mati dalam kondisi kafir. Dia ingatkan, "Kau punya ponakan, anakku di situ. Tolong cek-cek anakmu ya. Tolong cek-cek ponakanmu, itu anakku." Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai di Mekah ya, maka banyak orang yang masuk Islam ketika itu setelah Fathu Makkah ya. Zam'ah bin Qais yang tadi saya sebutkan punya budak wanita, maka kemudian dia punya anak ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ingin mengambil anak tersebut karena itu ponakan dia. Itu ponakan dia ya. Tetapi ketika dia mau ambil ponakannya, rupanya Abd bin Zam'ah, anaknya Zam'ah, menolak. Dia mengatakan, "Ini saudaraku, bukan ponakanmu. Ini saudaraku." Ya. Sa'ad mengatakan, "Enggak, ini ponakanku. Ini anaknya saudaraku Utbah." Kata Abd bin Zam'ah, "Tidak, ini adikku. Ini anak bapakku. Kenapa dia lahir dari budak bapakku?" Nah, insyaallah kawan-kawan paham pertikaian tersebut. Abd bin Zam'ah mengatakan, "Ini adikku. Kenapa dia lahir melalui perut budak perempuan bapakku. Jadi ini anak bapakku."
Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tidak. Ini ponakanku karena itu budak digauli oleh kakakku Utbah bin Abi Waqqas. Sama-sama akhirnya mereka berselisih, sama-sama ingin menyambung silaturahmi. Satu mengaku ini sebagai adiknya, satu mengaku sebagai ponakannya. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, hadza ibnu akhi Utbah, ahidabi ilayya qabla wafatihi." Ya Rasulullah, ini ponakanku, anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Kakakku telah mewasiatkan aku untuk memperhatikan ponakanku ini, perhatikan anaknya. Abad bin Zam'ah bin Qais berkata, "Ya Rasulullah, hadza akhi ibnu abi." Ini saudaraku ya Rasulullah. Ini anak bapakku. Wulida ala firashihi min amatihi. Dia lahir dari budak perempuan bapakku, ya berarti dia anak bapakku, ya. Maka Rasulullah SAW melihat itu anak, wajahnya mirip dengan Utbah. Itu anak wajahnya mirip dengan Utbah. Artinya ini anak zina sebenarnya, ya. Sangat mirip dengan Utbah, ya. Makanya Sa'ad bin Waqqas ngeyel, ini ponakanku, mukanya mirip dengan kakakku, ya. Tetapi karena lahir dari hasil zina, maka hukum Islam hukumnya beda. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini anaknya Zam'ah. Ini anaknya Zam'ah. Meskipun secara wajah mirip dengan Utbah, maka Rasulullah SAW mengatakan al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak untuk pemilik firash, pemilik tempat tidur, artinya ini adalah rumah tangga Zam'ah, ya. Adapun bagi orang pezina dia hanya dapat batu, dia tidak dapat apa-apa, ya, tidak dapat apa-apa. Tetapi karena memang anak ini mirip dengan Utbah, maka akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Saudah, "Ihtajibi, wahai istriku Saudah, berhijablah dari adikmu ini," ya, karena ada syubhat. Ini secara hukum adalah adikmu wahai Saudah, tetapi wajahnya mirip dengan Utbah, ya. Ini di antara hukum Islam. Jadi kalau dalam dikatakan jika ada seorang lelaki punya istri, istrinya selingkuh terus punya anak dan suaminya tidak menuduh istrinya selingkuh, maka anak itu jadi anak dia. Meskipun wajahnya mirip dengan lelaki yang menzinainya. Itu hukum Islam seperti itu. Sebagai hukuman bagi dia, kamu enggak ada. Enggak dianggap bapaknya, ya. Enggak dianggap bapaknya karena hasil zina. Tetap dianggap adalah, kecuali sang suami kemudian mengaku ini bukan anak saya, maka terjadilah mula'anah. Ya. Tapi kalau dia tidak, dia biarin aja, dia maafkan, ini jadi anak dia. Kemudian setelah itu ada perang namanya perang Hunain, ya. Sa'ad juga ikut. Kemudian perang Taif diikuti juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut serta dalam Haji Wada, ya, sebagaimana kita pernah sebutkan, ya, kisahnya Haji Wada, ya, pada tahun 10 Hijriyah, ya. Maka Rasulullah SAW pergi ke kota Mekah untuk Haji Wada, di antaranya yang ikutlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika waktunya pulang, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, yang sudah kita ceritakan pada pertemuan lalu, ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dan dia masih punya seorang putri ketika itu. Putri cuma satu. Ya, sehingga ketika dia merasa dia akan meninggal, dia ingin mensedekahkan hartanya, ya. Ya, dia ingin mensedekahkan hartanya, sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin mensedekahkan setengah hartaku." Maka Rasulullah SAW tegur, ya. Rasulullah SAW mengatakan terlalu banyak, ya. Pertama dia mengatakan, "Ya Rasul, aku ingin atasaddaq bi thulutsai mali." Aku ingin mensedekahkan 2/3 hartaku karena putriku cuma satu. 2/3 saya sedekahkan, 1/3 udah cukup buat putriku. Kata Rasulullah SAW, "La." Kata dia, "Rasulullah, fasyatar, bagaimana kalau saya sedekahkan setengah hartaku?" Kata Rasulullah SAW, "La." "Fathuluts, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sedekahkan 1/3?" Kata Rasulullah SAW, "Ats-tsuluts kabir." 1/3 itu banyak. "Innaka in tarakta waladaka." Dalam riwayat, "In tarakta an tadhara warasataka aghniya khairun min an tatrukahum alatan yatakafalun nas." Sungguhnya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfik nafaqatan illa ujirta alaiha. Tidaklah kau berinfak kepada
infak apapun, kau berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu ya. Kemudian dia berkata, "Ukhallafu an hijrati ya Rasulullah, aku tertinggal sehingga hijrahku batal. Aku pergi dari Mekah pergi ke Madinah, ternyata aku meninggal di Mekah. Seakan-akan hijrahku tidak bermanfaat ya." Maka Rasulullah berkata, "Lan tukhallaf ba'di fata'mal amalan turidu bihi wajah Allah." Kau tidak akan tertinggal setelahku, lalu kau beramal saleh mengharap wajah Allah, illa zadatta bihi rif'atan wa darajah. Kau akan bertambah tingkatan dan derajat. Wala alla an tukhallaf ba'di. Bisa jadi kau akan hidup lama setelahku, hatta yantafi abika aqwamun, sehingga sebagian kaum mengambil manfaat darimu, wa yudarru bika akharun, dan sebagian kaum mendapat mudarat dengan engkau. Ya. Subhanallah, ternyata benar setelah itu, dan ini disebut mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kau akan panjang umur. Dia menyangka dia akan mati. Dan ini mengatakan kau akan lebih baik kau meninggalkan anak-anakmu, padahal dia putrinya cuma satu. Rasulullah isyarat kau akan punya anak banyak, dan kau akan hidup lama dan kau akan beri manfaat, dan ternyata benar Sa'ad bin Waqqas ternyata punya anak setelah itu masih 35 orang lagi, sehingga total anaknya bersama putrinya pertama jadi 36 orang. Kemudian dia tinggal lama dan akhirnya ikut dalam peperangan dan akhirnya menjadi pemimpin dalam perang Al-Qadisiyah ya. Ya, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia ya. Taib, ikhwan dan akhwat, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perang Ma'rakat Al-Qadisiyah biiznillah taala. Kalau ada demikian para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Asreng rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam judul Ma'rakatul Qadisiyah, perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.